Bersama kami di studio CNBC Indonesia, Presiden Direktur PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life, Bapak Hengky Joyo Santoso. Selamat siang Pak Hengky, apa kabar? Baik Mbak Iva. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Hengky. Mungkin kita mulai diskusi hari ini ya dengan tanggapan dari Ciputra Life terhadap capaian industri asuransi di sepanjang tahun 2025 seperti apa sih tren dan juga evaluasi yang dilihat oleh Ciputra Life? Ya, kalau kita lihat dari total pendapatan premi ya, kuartal ketiga 2025 itu kan mengalami penurunan sekitar 1,1%. Ya, kalau kita bedah lagi lebih dalam memang diakibatkan oleh penurunan premi bisnis baru sebesar 6,7%, tapi yang menggembirakan bisnis lanjutannya meningkat 6,5%. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah angka ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia membeli asuransi turun? Nah, kita perlu lihat lagi lebih dalam sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Total polis sendiri itu justru mengalami peningkatan 7,5%. Kemudian total tertanggung malah naik 12,8%. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membeli asuransi itu justru tumbuh, bukan turun. Tetapi memang ada penyesuaian dari sisi rata-rata premi yang dibelanjakan atau UP yang dipilih, yang lebih rendah atau turun. Nah, pertumbuhan polis ini sekaligus sebenarnya mengkonfirmasi survei nasional literasi inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan dirilis kalau nggak salah bulan Mei 2025. Itu menyatakan bahwa literasi asuransi itu dari 2024 36,9 naik menjadi 45,45 di tahun 2025. Kemudian dari sisi inklusinya sendiri juga tumbuh dari 12,21% naik ke 28,5%. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah dari sisi produk nih. Produk seperti yang Mbak Iva sebutkan tadi, memang dari sisi produk pertumbuhan produk tradisional justru positif, 7%. Unit linknya malah turun 12,5%. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya kontribusi dari produk tradisional sendiri itu sekarang sudah mencapai 63% dari total pendapatan premi. Unit link tinggal 37%. Nah, ini sebenarnya kalau kami melihat bahwa ini positif. Kenapa positif? Berarti kesadaran masyarakat bahwa asuransi itu seharusnya fokus proteksi, bukan untuk investasi. Dan masyarakat juga semakin sadar atau melek investasi. Jadi mereka bisa memisahkan antara mana porsi buat asuransi, mana porsi buat investasi. Dan yang untuk investasi itu mereka investasikan ke produk-produk seperti sukuk misalnya, seperti ori, kemudian reksadana maupun ke produk seperti saham. Nah, bukan lagi ke unit link. Saya rasa ini perkembangan yang sangat positif. Oke, baik. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan juga Pak Hengky seperti apa mungkin kondisi yang tadi yang Anda sampaikan begitu ya, terjadi di industri secara angka dan lain sebagainya begitu, compare ke kinerja dari Ciputra Life di sepanjang tahun 2025. Ya, sebenarnya kalau di-compare dengan kinerja Ciputra Life kurang lebih sama ya. Dari sisi kita sendiri sampai dengan November 2025 data terakhir kita mencapai premi 457 miliar. Itu sekitar 82% kalau dibanding dengan tahun sebelumnya. Memang ada penurunan dari sisi top line. Kontributor pendapatan premi terbesar kita itu dari channel bank assurance dan dari produk kumpulan. Dan dua-duanya menurut data AJI memang mengalami penurunan nih. Jadi otomatis ya kerefleksi pada pendapatan premi kami. Tetapi yang menggembirakan sebenarnya dari sisi laba bersih kami justru meningkat 3 kali lipat lebih. Menjadi 107 miliar. Kemudian dari sisi aset kami juga bertumbuh sekitar 35%. Investasi kami juga bertumbuh 35%. Kontributor utamanya apa berarti Pak Hengky? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kontributor dari pertumbuhan laba bersih kami memang dikontribusikan paling besar dari sisi hasil investasi. Hasil investasi kita itu tumbuh sekitar 88% dibanding tahun sebelumnya. Ya memang dampak penurunan suku bunga yang otomatis berakibat apresiasi dari harga bonds maupun juga pasar saham juga terapresiasi, itu impact-nya sangat positif terhadap hasil investasi. Berarti implementasi dari PSAK ini tidak terlalu berdampak begitu artinya? Ya, implementasi PSAK kan kita sudah mulai jalankan di awal 2025 di bulan Januari. Secara impact sendiri buat Ciputra Life relatively tidak ada impact.
justru sebenarnya lebih positif. Kenapa? Karena dari sisi transparansi akan lebih transparan. Karena seperti produk-produk yang onerous atau produk-produk yang rugi, itu kerugiannya harus dibuka di depan malahan. Ya. Jadi mau nggak mau perusahaan asuransi harus lebih bijak dalam melakukan peluncuran produk, review terhadap existing produk dia juga. Baik. Tapi apa sih Pak yang dilihat menjadi tantangan utama di tahun 2025 dan mungkin akan berlanjut lagi di tahun 2026? Ya, tantangan terutama tentunya pertumbuhan ekonomi ya. Itu akan jadi salah satu faktor karena pertumbuhan ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan daya beli masyarakat yang lebih tinggi, otomatis disposable income-nya, allocated income yang digunakan masyarakat untuk membeli produk asuransi otomatis akan lebih besar. Sehingga akan meningkatkan pendapatan premi perusahaan-perusahaan asuransi juga. Nah, memang itu yang menjadi tantangan. Baik. Dari manajemen klaim sendiri seperti apa sih Pak? Dari sisi manajemen klaim, saya rasa sih kita lakukan itu secara reguler ya. Artinya gini, kita apalagi dengan implementasi PSAK 117 ini, kita harus melakukan regular review terhadap produk-produk kita. Produk-produk apakah dari sisi pricing-nya misalnya masih konsisten dengan asumsi-asumsi yang kita gunakan pada saat awal kita pricing produk tersebut, ataukah sudah ada pergeseran. Tentunya kalau sudah ada pergeseran, kita harus lakukan review terhadap produk tersebut. Kalau enggak, otomatis akan impact ke profitability dari bottom line kita. Melihat tadi ada angka-angka, kemudian tren yang terlihat begitu ya Pak. Produk-produk seperti apa sih Pak yang mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi oleh Ciputra Life? Kami sih selalu fokus ke produk-produk yang pure protection. Jadi sampai saat ini kami nggak ada rencana untuk mengembangkan produk-produk unit link. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya tren dari industri juga kan, produk tradisional dan unit link sendiri turun kan. Jadi kontribusi dari produk tradisional sendiri terus meningkat. Jadi otomatis memang kesadaran masyarakat bahwa ya kalau saya beli asuransi untuk proteksi aja, kalau mau investasi ya di tempat lain. Itu